nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kitab Sunan Abi Dawud Kitab Thaharah hadis ke-103 hadis bab ya. Bab yang ke-135 babul mani yusibus sauba. Bab mani mengenai kain baju, saub. Kain atau baju pakaian. Bisa berbunyi ya. Oh ya. Hadis ke-371 qala hadatsana Hafs bin Umar qala an Syu'bata qala anil Hakam qala an Ibrahim qala an Hammam bin al-Haris annahu kana inda Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa dia di rumahnya Aisyah atau berada di tempatnya Aisyah radhiyallahu anha, fahtalama, lalu dia ihtilam, bermimpi. Fa'absarathu jariyatun li Aisyata, lalu melihatnya jariyatun, seorang budak perempuan, li Aisyah, miliknya Aisyah. Budak perempuan Aisyah melihat wa huwa yaghsilu atharul janabati, sedangkan dia Hammam bin Haris ini mencuci, membasuh atharul janabati, bekas junub min saubihi, dari bajunya, baju yang terkena bekas junub, bekas janabat berarti air mani ya. Au yang silu saubahu, atau dia membasuh bajunya, mencuci bajunya. Fa'akhbarat Aisyata, lalu jariyah tadi, jariyah itu budak perempuannya Aisyah tadi, mengabari Aisyah. Faqalat, lalu Aisyah berkata, laqad ra'aituni, sungguh-sungguh aku melihat diriku sendiri, wa ana, dan aku afruquhu, aku mengerik, gosok pakai ujung jari, pakai kuku, dikerik dengan kuku, min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baju, dari pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Dawud berkata, rawahul A'masyu, meriwayatkannya Al-A'mash, kama rawahul Hakamu, sebagaimana Hakam juga meriwayatkan meriwayatkan hadis ini juga Hakam dan Al-A'mash. Jadi Hammam bin Haris ini satu ketika tinggal di tempatnya Aisyah, lalu dia ngimpi itu, mimpi basah kan ya, dia junub. Terus jariyahnya Aisyah tuh ngelihat dia itu sedang mencuci bajunya itu yang terkena mani tadi ya. Terus berisinya dia mencuci, lalu dikabarkan kepada Aisyah. Aisyah mengatakan, aku dulu juga begitu, aku dulu mengerik dari saubnya Rasulullah, dari bajunya Rasulullah, maksudnya air maninya Rasulullah yang nempel di baju itu dikerik oleh Aisyah untuk membersihkannya, maksudnya gitu ya. Di sini sahih ya, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim juga. Bukhari kitabul wudu, Muslim kitabut thaharah, dan yang lain-lain, ada Ahmad, Abu Dawud juga, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Farik
adalah menggosok atau mengerik sampai hilang bekas sesuatu yang digosok dari kain. Jadi kena kotoran itu kayaknya ya, nah mani tadi atau bekas mani yang sudah mengering gitu dibersihkan dengan dikerik. Kalau cuma dibasuh air saja kan mungkin nggak hilang ya, kerik itu ya tidak harus dengan tangan sih, pakai alat juga boleh. Kalau Aisyah dengan ujung jari gitu dikerik-kerik itu kemudian dibuang ya bekasnya tadi. Hakam dan A'mas keduanya meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai dari Hammam bin Haris dari Aisyah. Hadis A'mas termaktub pada Sahih Muslim. Adapun Hamad bin Abu Sulaiman, Mughirah dan Wasil semuanya meriwayatkan dari Ibrahim dari Aswad. Nama-nama orang yang menjadi perawinya ini ya. Di sini kan ada Hafaz bin Umar, Syu'bah, Hakam, Ibrahim, Hammam bin Haris gitu. Nah, ini yang diceritakan oleh Abu Dawud dari A'mas meriwayatkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hakam. Yang di sini kan Hakam ya. Ada lagi hadis yang sama sanadnya itu dari A'mas. Enggak jadi bunyi. Sok mati sok bunyi. Baterainya habis. Oh, gitu. Kemudian 372 qala hadatsana Musa ibnu Ismail hadatsana Hamad bin Salamah qala an Hamad bin Abi Sulaiman Hamad bin Salamah lalu Hamad bin Abi Sulaiman an Ibrahim anil Aswad dari Al Aswad an Aisyah dari Aisyah qalat Aisyah berkata kuntu afruku almaniya aku itu mengerik almani ya mani, maksudnya bekas air mani ya, yang sudah mengering itu, min saubi dari bajunya, dari pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pakaiannya Rasulullah SAW, fayusolli fihi lalu Rasul sholat dengan mengenakan pakaian itu tadi. Jadi kering mungkin dipersiki air dikit gitu ya. Maksudnya tidak harus dicuci semua gitu loh, enggak. Yang kena kan itu dibersihkan aja. Yang lainnya kan tidak kena ya tidak usah dibersihkan, tidak apa-apa gitu. Tidak harus dikubah apa enggak. Hadis ini begitu ya. Kalau Abu Dawud berkata wafaqahu Mughirah, menepatinya Mughirah. Ya Mughirah juga meriwayatkan dengan sama dengan ini. Wa Abu Ma'syar wa Wasil. Abu Ma'syar dan Wasil juga sama riwayatnya yang seperti ini. Kalau Al-Albani mengatakan ini sahih, juga ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim muttafaqun alaih. Ya artinya kalau dari sini kita dapati Aisyah mengerik bekas air mani pada pakaian Nabi SAW dengan jari jemarinya. Lantas Nabi mengerjakan sholat dengan mengenakan pakaian itu. Pakaian yang terkena air mani dibersihkan dengan cara dikerik, dihilangkan bekasnya. Mungkin karena kotornya atau baunya, terasa kotor atau bau. Tentang najisnya mani kan sudah kita bahas dulu ya. Ada ulama yang katakan najis, ada yang tidak. Prinsipnya berbeda pendapat. Ya, terserah mau diikuti yang mana, tapi ya ngikuti dalile gitu maksudnya, tidak sekedar ikut. Oh, katakan tidak najis, alasannya apa? Katakan najis, alasannya apa gitu. Kalau saran saya begitu, jadi kita ngikuti pendapat boleh, tapi delok dalil, lihatlah dalilnya itu apa. Menurut saya ini lebih kuat, ya nggak apa-apa, boleh saja kan. Kok saya lihat kok hujahnya ulama yang ini lebih kuat dari yang lain, ya nggak apa-apa. Oh, namanya fikih ya, beda biasa. Kalau itu dikatakan najis ya berarti ini membersihkan najis gitu saja kan. Kalau najis berarti itu dimbersihkan najis. Yang tidak najis, lah kok diresiki ngawal kan ya nggak enak lah ya, bau, kotor dan sebagainya. Walaupun tidak najis, kalau kotor baju kita orang najis kena getan aja ya kita risih kan ya, hari itu berarti juga
sama dengan itu juga kalau tidak dianggap najis. 373 qala hadatsana Abdullah ibnu Muhammadin an-Nufaili qala hadatsana Zuhairun hak tahwil hak pergantian sanad wa hadatsana Muhammad ibnu Ubaid ibni Hisab al-Basri hadatsana Sulaim yakni ibnu Akhdar al-Makna, maknanya sama dengan yang lewat Abdullah bin Muhammad an-Nufaili dan Zuhair ya. Wal ikhbar fi hadisi Sulaim, sedangkan lafaz ikhbar akhbarona itu dari hadisnya Sulaim yang ini, yang sanad kedua ini kan, hadasana Sulaim ini. Hadasana Amr bin Maimun ibnu Mihran berkola, keduanya berkata baik dari Sulaim maupun dari Zuhair tadi ya, sama-sama mengatakan hadasana Amr bin Maimun, ditawarkan pada kami Amr bin Maimun ibni Mihran. Sami itu Sulaiman bin Yasar, aku mendengar Sulaiman bin Yasar yaqulu, dia berkata, sami itu Aisyah, aku mendengar Aisyah taqulu, berkata Aisyah, innaha, sesungguhnya dia Aisyah itu, kanat adalah taghsilul maninya, mencuci, membersihkan, membasuh mani. Artinya taghsilu, ghusl min saubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah berkata, summa ara fihi buqatan au buqaan. Summa kemudian ara, aku melihat, aku Aisyah melihat, fihi padanya, ada baju tadi itu, buqatan au buqaan. Perbedaan warna, kok berarti jamaknya ya. Buqah itu satu, kalau buqo jamaknya. Beberapa perbedaan warna. Maksudnya gini, kalau yang dibersihkan itu satu lokasi gitu, sampai warnanya itu berubah gitu. Ketika ada kotorannya gitu, maninya itu ya, atau bekas maninya itu, terus dibersihkan sampai itu hilang, sudah nggak nampak lagi, sama dengan yang bersih gitu ya. Bisa diambilkan anunya itu apa? Brosurnya. Jadi bukoan, kalau bukoan berarti banyak. Di sini ada beberapa pelontong gitu ya, beberapa tempat yang terkena itu kemudian dibersihkan sehingga terjadi perbedaan. Perbedaan mana sih, maksudnya jadi tampak bersih gitu. Tadinya agak kotor, kena bekas air mani itu jadi bersih karena dibersihkan, dibasuh dengan air. Nah, ini dicuci. Jadi prinsipnya dibasuhkan air dengan dikerik tadi. Maksud perbedaan warna adalah perbedaan warna antara sebelum dikerik dan sudah dikerik. Kan ya maunya gitu kan. Jadi kita bersih lagi, tidak kotor. Para ulama berbeda pendapat tentang suci atau najisnya air mani. Mereka juga berbeda pendapat tentang cara membersihkannya atau menghilangkannya. Karena delalah juga hadisnya tidak ada dua, tidak pakai dikerik, yang sini dibasuh saja. Ya kalau mau kita jamakkan barangkali. Kalau kita jami, pokoknya diresihi gitu saja kan. Oh dikerik ya bisa, dibasuh saja ya bisa, atau dua-duanya dikerik dan dibasuh. Tapi prinsipnya supaya itu bersih, hilang dari situ. Nah, di sini kita juga mendapati bagaimana Nabi dan para istrinya ya, di sini Aisyah ya, hidup ya bersahaja saja, bersederhana gitu. Dalam keadaan gitu ya biasa membersihkan bajunya suaminya gitu ya, membantu suaminya gitu. Yang dilakukan Aisyah juga seperti itu. Artinya itu juga kehidupan yang biasa, yang sederhana gitu kan ya, bukan kok terus kayak aku garwane Nabi terus makon wong ya, walaupun punya budak juga saya. Aisyah kan juga punya budak gitu. Budak perempuan kan juga punya itu. Artinya ya ngakon itu sebenarnya ya bisa, tapi beliau tidak melakukan itu, lebih suka untuk melakukan sendiri. Kenapa ya? Mungkin karena bentuk apa kebaikannya kepada suaminya gitu gampangannya. Artinya itu juga diambil dari arah itu juga bisa. Samping tadi tentang membersihkan baju tadi juga sama.
membersihkan baju, kena kotoran, baik itu najis ataupun tidak, ya, dianggap najis atau tidak, yang jelas kotor, kotor yang dibersihkan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Bab berikutnya 136, babu bauli sobiyi. Ada, silakan, monggo. Hammam bin Haris nih, itu yang saya belum tahu tuh. Kok tinggal di sana sampai ngimpi tadi nih? Belum saya cari lagi. Moga-moga nanti ada terangan. Belum bisa jawab. Ada lagi? Yang ngelihat gitu, jadi kok kanggo ngubah barangnya ngapa toh? Jadi dilihat terus dilaporkan pada Aisyah. Terus Aisyah, oh saya dulu juga gitu, gitu, sehingga dapat hadis itu tadi. Kalau yang itu begitu ceritanya. Nah, saya belum tahu tadi Hammam bin Haris ini hubungan sama Aisyah apa itu kok neng rumah situ itu apakah mahramnya atau apa, saya belum ngecek lagi nih. Mudah-mudahan nanti dapat terangannya. 371. Ada lagi barangkali yang lainnya? Monggo. Mungkin saja, mungkin begitu. Tapi yang jelas mengatakan begitu ya karena orang disuruh kalau mengeluarkan itu harus mandi ya berarti najis. Kalau yang tidak najis itu lah faktanya manusia itu kan berasal dari itu, ya. Berasal dari itu, lah berarti kita berasal dari sesuatu yang najis. Najis piye loh, kan gitu. Saya kurang mengulas lagi. Dulu ada anak mahat nulis itu, pembimbingnya saya, jadi tahu apa pembahasannya, cuman sudah lama sekali jadi lali. Masing-masing ada dalilnya. Ini kok mengatakan najis dalilnya apa? Saya mengatakan najis dalilnya apa gitu. Masing-masing ada dalilnya sendiri-sendiri. Ya salah satunya yang saya ingat itu tadi, nek kita mani najis berarti manusia berasal dari yang najis. Kan gitu. Najis piye manusia ini gitu. Ada lagi yang lainnya? Hammam bin Haris, Al-Fatah. Berikutnya ya. Berikutnya bab tentang kencingnya bayi. Babu bauli sabi yusibus tauba. Bab kencing bayi mengenai kain baju. 374 qala hadatsana Abdullah bin Maslamah al-Qanabiyu qala an Malikin qala an Ibnu Syihabin qala an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud an Ummi Qais binti Mihsan annaha, bahwasanya Ummu Qais bin Mihsan itu atat bi ibnin laha. Ini kok bab nun bi ibnin harusnya ya, kok baknya di fathah nih bi ibnin laha, dengan anaknya laki-lakinya yang sogirin masih kecil, cek bayi. Ummu Qais bin Mihsan itu bawa anaknya masih bayi yang lam ya kulit to'am, yang belum makan makanan, maksudnya hanya minum ASI saja ya. Membawa ila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW fa'ajlasahu, lalu mendudukkan anak tadi, siapa Rasulullah SAW, fi hijrihi, pada pangkuan beliau, dipangku oleh beliau. Fabala ala saubihi, lalu Rasul bayi tadi kencing ala saubihi, pada bajunya Rasul.
kayak dipangku gitu terus pipis ya, namanya bayi. Fada'a bima'in, lalu Nabi minta diambilkan air, berikan air. Fanadhahahu, lalu beliau memercikinya ya, artinya tidak digerujuknya tapi dipercikkan saja ke lokasi yang terkena kencing bayi tadi. Walam yaghsilhu, dan beliau tidak membasuhnya, tidak mencucinya, tidak membasuh, tidak merujuk, tapi jangan diperciki saja. Nah, doha itu ngambil sedikit terus nah gini kan dipercikkan gitu, serut-serut kayak gitu ya. Ini ada di Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya muttafaqun alaih berarti ya. Ibnu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Di Ashabus Sunan semuanya plus Bukhari Muslim plus Ahmad. Di Sab'ah berarti. Keterangan, anak manusia yang masih berada di rahim ibunya disebut janin. Apabila sudah dilahirkan disebut sobi. Kalau laki-laki ya sobi, kalau perempuan sobiyah gitu ya. Selagi masih menyusu ASI saja. Apabila sudah disapih dia disebut gulam sampai berusia 7 tahun. Ini nanti berbeda lagi dengan sebagian ulama ya, cuman yang saya ambil yang ini. Jadi mestinya nek jenenge gulam iki ya maksimal 7 tahun. Nah, di sini loh nggih. Yang beda lagi berarti nanti syabun ya ini, remaja gitu. Syab sudah remaja. Gede lagi sudah uhul atau kahel, sudah dewasa gitu. Ini yang ini tadi sebutnya sobi, cik bayi masih menyusu ASI gitu. Ini begitu disapih namanya sudah hulam. Di sekedar bahasa ya. Bayi laki-laki yang dibawa ke pangkuan Nabi ini mungkin tidak ditahnik. Ini mungkin karena para pensyarah juga tidak bisa memastikan, barangkali gitu loh, barangkali mau ditahnik ya. Ini apa tuh ditahnik itu? Dikunyahkan kurma hingga jadi sangat lembut kurmanya itu, dikunyah sampai lembut sampai hampir cair gitulah ya, sekedar cairan gitu. Lalu cairannya atau sisa kurma yang masih ada diletakkan di mulutnya bayi tadi supaya dia menelan. Ini dijalankan oleh para sahabat pada Rasulullah SAW karena mereka ingin agar makanan yang pertama masuk ke mulutnya bayi, ke tubuhnya si bayi itu adalah ada air liurnya Nabi gitu loh. Ini Nabi dahar gitu tapi tidak ditelan, didahar sampai digigit, dimakan ya, dikunyah sampai lembut gitu kan, terus ambil sedikit dari kunyahan tadi dimasukkan ke mulutnya bayi, terus bayinya makan itu tuh ya, makan masuk, nah gitu. Ini begitu itu namanya tahnik ya. Yang saya ikuti artinya saya merasa mengikuti yang kalau ulama mengatakan itu hanya untuk berlaku bagi Nabi saja, bukan bagi orang yang lainnya. Kenapa ya? Karena yang ada keberkahan begitu ya Nabi tok. Allah alam, kalau yang berpendapat ini pokoknya ulama ya boleh begitu ya monggo, tapi saya mengikuti yang itu hanya berlaku untuk Nabi saja karena air liurnya Nabi itu berkah, beda dengan yang lain. Gitu ya. Makanya tadi ada tahnik begitu. Baik, ini bukan masalah pembahasan tahnik, cuman kencing bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI itu bila mengenai kain baju maka diperciki air saja, tidak harus dibasuh atau dicuci. Percikan air saja cukup. Dalilnya ini, hadisnya Nabi ini, hadis ini yang sahih ya. Kan atat bi ibnin ya, anak perempuan, anak laki-laki ya. Ibnin itu kan anak laki-laki. Bayi laki-laki, makanya bunyinya karena kejadian begitu. Ini bukan tidak berlaku untuk seluruh bayi, tapi bayi laki-laki itu pun yang masih menyusu ASI saja, tidak makan makanan yang selain ASI. Kalau cara orang sekarang ya ASI eksklusif ya namanya, eksklusif non 6 bulan kan ya, dalam 6 bulan hanya ASI tok, tidak yang lainnya. Kan juga diserukan oleh para dokter-dokter anak tentunya, ASI eksklusif 6 bulan. Nah, bagi wanita karir, kalau di kota-kota besar pakai itu kurir namanya nggih, kurir ASI. Jadi ibunya kerja di kantor gitu, nanti diperes itu kan ya, diperes ASInya itu diwadahi wadah gitu, kemudian ada kurirnya datang ke kantor ngambil itu,
bawa pulang ke rumah, di rumah sudah ada pembantunya kan. Nanti yang nyusoke ke anaknya yang di rumah yang bayi itu pembantunya. Nah itu tuh ternyata bisnis besar itu di Jakarta itu ya. Jadi dapat uang terus kan, yang ya, kebetulan di zaman saya cuma baca-baca saja, baca-baca dengar-dengar itu, belum pernah kenane piye itu, sekedar baca menawa beritanya itu. Di sebelum zaman Anies Baswedan itu kan apa Jalan Tamrin, Jalan Sudirman Tamrin itu tidak boleh dilewati motor. Akhirnya kesulitan orang-orang ini lah piye nek numpak mobil, kurir numpak mobil dilarang. Ini nek numpak motor ra iso itu. Akhirnya ketika di zaman Anies itu kan boleh dilewati motor, itu ada jalan untuk motor yang lewat situ itu. Akhirnya menghidupkan industri itu tadi, industri apa? Bisnis itu tadi. Bisnis ASI, kurir ASI itu tadi. Orang-orang ibunya kan mungkin sebelum berangkat kantor dia udah nyusunin anak dulu kan. Nanti di waktu di kantor kan anaknya juga butuh ASI juga. Ini maunya ASI eksklusif, masa digondeng kantor orang ya sudah ada kurir tadi. Nah itu pelanggannya banyak ternyata. Begitu dari sini diantarkan sini. Ya sarah kleru wong nggih. Nek kleru anake wong liya dadi mahrome. Ya ada namanya kalau sih ada nama ada itu sudah. Mereka sudah biasa gitu lah. Artinya jadi menghidupi orang banyak malah. Jadi tidak sekedar tapi juga jadi bisnis baru. Berikutnya 375. Qala sana Musaddadun Ibnu Musarhadin, Musaddad bin Musahad, Warrabi Ibnu Nafi, Abu Taubah al-Makna. Ini dua gurunya Abu Taubah ini sama maknanya. Qala keduanya berkata, Hadatsana Abul Ahwas an Simak an Qabus an Lubabah bintil Haris. Qalat. Lubabah ini nama perempuan nggih, Lubabah bintil Haris. Qalat dia berkata, Kanal Husain Ibnu Ali, Husain bin Ali radhiyallahu anhu fi hijri Rasulillah, pada pangguan Rasulullah SAW. Rasul memanggu cucunya dari Fatimah, yakni Husain bin Ali. Fabala alaihi, lalu Husain itu kencing padanya, pada Rasulullah yang sedang pakai baju itu. Fakultu, maka aku berkata, aku Lubabah ini, Lubabah bin Haris, ilbas sauban, Rasul silakan pakai baju yang lain. Wa'atini izaroka, dan berikan kepadaku kain sarungmu itu yang kena kencingnya Husain itu. Hatta aghsilahu, sampai saya membasuhnya. Hatta sehingga atau sampai aghsilahu, saya mencucinya, membasuhnya. Qala, Rasul menjawab, innama yusalu, sesungguhnya tiada lain, hanyalah sesungguhnya tiada lain, yusalu, dibasuh, kain itu dibasuh min baulil unsa, disebabkan oleh, minnya min sababiyah ya, disebabkan oleh air kencingnya unsa, bayi perempuan. Wa yundohu, dan diperciki air, ciprati air, perciki air min baulil zakar, disebabkan oleh kencing bayi laki-laki. Unsa itu asal artinya perempuan, tidak mesti bayi ya. Cuman nek wis gede kan nggih mboten to nggih. Sok gede perciki aire piye ya, mambu to nggih. Jadi ini walaupun zakar laki-laki maksudnya di sini bayi gitu loh, bayi laki-laki. Unsa juga bayi perempuan. Taunya ya, karena hadis-hadis yang lain menunjukkan begitu. Kalau kita belajar hadis ki ora iso siji tok ngoten mboten saged. Ya kudu akeh gitu. Ya sarangkan tuh apa wae gitu. Makanya yang lebih enak buka kitab fikihnya kan, langsung kecekel gitu loh. Iki ngene gitu. Nek baca hadis tok siji tok gitu atau buat jam 1 mungkin 5 atau 6. Lah ini hadisnya ada 20 gitu. Dalam bab itu ada banyak. Nah, kalau kita baca itu saja jadi ini ya jadi keliru nanti prakteknya. Kayak orang kejadian nyata itu kan di waktu sholat gerhana rampung sujud, habis sujud terus imamnya hilang digoleki tekan ngomah jebule. Takoni lho Pak Imam, sampean iki pripun sujud terus hilang piye? Lho kan hadise kan muni ngono to. Summa sajada fansorofa gitu ya. Atau sajada summan sorofa. Hadisnya emang bunyi begitu. Hadis tentang salat gerhana itu loh. Nabi sujud lalu bubaran. Loh kok ngono? Lah iya hadisnya muni ngono. Wes ora niki lho.
Fasajada suman sorofa loh, sujud lalu bubar. Nah, terus diberitahu gini loh, Pak Imam, sholat itu kan dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Lah kok sujud terus lunga itu piye? Ya keliru no. Malah ngeyel. Ora, hadisnya muni ngono. Lah itu tadi. Oh, sinau hadis itu tok ya jadi gitu tadi gitu loh. Jadi kita taunya mulai dari takbiratul ihram sampai salam kan dari hadis yang lain. Oh gitu loh. Alhamdulillah itu orangnya ngeyel, ada seorang ustaz mengingatkan. Oh ya wis, nek itu nganggo cara mungkin wis dipahami ngono. Oke. Berarti Nabi kuwi salat gerhana utuh. Ora klamben. Loh, kok utuh piye to? Salat utuh. Lho, ora enek unine ning hadis piye? Coba delok endi? Sing enek klamben ndi? Enek to ya. Utuh Nabi kuwi. Ya ora ngono kuwi. Lah ya itu makanya itu. Pemahamannya ki ora ngono kuwi, keliru gitu loh. Memahaminya itu pakai tahiyat akhir terus salam gitu loh, sujud, terus duduk tahiyat tasyahud akhir terus salam. Ya kayak salat yang lain lah. Wong namanya salat kok. Yang itu tuh ya. Gitu nggih. Jadi ini juga sama. Jadi masalah zakar sama unsa tadi loh ya. Hijr di sini bermakna pangkuan, yakni bagian tubuh di bawah ketiak sampai pinggul atau pinggang. Di hijri Nabi kan dipangku. Nabi dibawa Husain itu dibawa oleh Nabi di bawah ketiaknya sini kan. Kalau di sini kan bukan dipangku, dipunji gitu begini. Nah, ini dipunji, nah ini dipangku kan di sini. Bawah ketiak sini sampai ke pinggul sini kan. Di situ itu tempatnya, lokasinya. Maka kemungkinan yang kena sarung kan di bawah tuh ya, yang kena kain sarungnya kan gitu. Maka diminta, ya Rasulullah mana saya jenengan pakai kain yang lain, kain sarungnya mana tak bersihkan gitu kan tadi si Lubabah tadi. Pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki pengonsumsi ASI saja diperciki air, tidak dibasuh. Pakaian yang terkena kencing bayi perempuan pengonsumsi ASI saja dibasuh. Ada bedanya. Kalau laki-laki diperciki air, kalau bayi perempuan dibasuh. Sama-sama hanya minum ASI saja, tidak makan yang selain ASI. Dua hadis, ada pertanyaan dulu barangkali? Tidak ada ya? Pak Tri nggak jadi izin jam 20. Jadi katanya mau conference. 376 atasana Mujahid ibnu Musa wa Abbas ibnu Abdul Azim al-Ambariyu al-Makna. Qala keduanya berkata hatasana Abdurrahman ibnu Mahdiyin. Qala hatasani Yahya ibnu Walid hatasani Muhil ibnu Khalifata. Muhil bin Khalifah hatasani Abu Samhi. Qala kuntu akhdimu. Aku melayani, jadi pelayannya Nabi. An-Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Abu Samah ini. Maka idza arada ayyaghtasil, maka adalah beliau Nabi idza arada ayyaghtasil, apabila beliau hendak mandi, apabila arada beliau hendak ayyaghtasil untuk mandi, mau siram ya, qala beliau bersabda walini kofaka, palingkan wajahmu. Ini madheporono gitu loh. Saya di sini ya. Ini madheporono, palingkan wajahmu. Ya. Ofa itu apa, dagu ya, palingkan dagu maksudnya wajah. Fa'uwallihi kofaya, maka aku berpaling dari beliau kofaya, wajahku, daguku. Ngorono gitu, mengungkuri Nabi, ya. Fa'astaruhu bihi, lalu aku menutupi Nabi dengan itu, dengan tubuhnya gitu. Jadi ngungkuri Nabi kan berarti dia tidak melihat sekaligus nutupin Nabi tuh ya. Nah gitu, nutupin Nabi dari pandangan sebelah sana ke tutupan tubuhnya tadi. Biasanya sih tidak hanya itu, pakai kain juga biasanya. Kalau cuma ditutupi orang saja kan mungkin masih kelihatan ya. Tutupi kain sehingga tidak lagi nampak waktu mandi itu. Fa'utiya bihasanin, lalu beliau didatangkan Hasan. Ini cerita lain ya. Kalau mau mandi begitu, kadang-kadang Nabi itu ada cucunya datang, Hasan atau Husain. Hasan cilik tapi Husain ini. Ya, Hasan adiknya jenenge Husain. Hasan cilik.
saudara kita di Lampung itu sing gede jenenge Husain, sing cilik jenenge Hasan malah. Walik ya. Jadi Husain itu kan Hasan kecil ya. Jadi ya mungkin awake cilik ae nggih. Sing di sini Husain awake cilik walaupun masih di sini Hasan gede. Tapi ya tidak harus jenenge menungso menama saya kan boleh bebas ya. Hasan Husain radhiyallahu anhuma. Fabala ala sadrihi, lalu Hasan atau Husain itu kencing pada dadanya Nabi. Cilik mungkin digendong itu kencing di dadanya Nabi, yang berpakaian ya. Faji itu aghsiluhu, maka aku datang, aku hendak, ini kan aghsilu itu kan fi'il mudhari' ya. Saya mau membasuhnya. Di Rasulullah, mana anu kainmu, tak basuhnya, tak cucinya, jadi kan pakai yang lain itu tadi loh ya, kayak gitu tadi. Jadi hu-nya ini kembali kepada baju, bukan pada Nabi. Masa orang ngudusi Nabi kan ya enggak ya. Faqala, lalu dia berkata, Nabi ya, Nabi bersabda, yusalu min baulil jariyah, dibasuh disebabkan oleh kencing anak perempuan. Wa yurasu min baulil hulam, dan diperciki air disebabkan oleh kencing anak laki-laki, bayi laki-laki. Pengen tiga gitu, kan? Kita gendongin Hasan Husain lanang kabeh ini. Perciki air saja, nggak usah dilepas, nggak usah dibasuh. Perciki air enggak apa-apa, sudah cukup. Beda lagi kalau yang digendong itu bayi perempuan. Ya. Qala Abbas berkata, hadatsana Yahya ibnul Walid, menceritakan pada kami Yahya bin Walid. Qala Abu Dawud berkata, wa huwa Abu Za'ra. Ya, bin Walid itu adalah Abu Za'ra. Qala Harun ibnu Tamim anil Hasan qala al abwalu kulluha sawaun. Kencing-kencing itu semuanya sama, kedudukannya sama. Kita bahas ya nanti sama sebabnya apa. Ini ada di Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah, nomor hadisnya itu ya. Apabila hendak mandi, Nabi menutupi tubuh beliau dengan kain atau apa saja yang bisa digunakan untuk menutupinya sehingga aurat tidak terlihat. Nah, prinsipnya kalau mandi begitu, nutupi. Nah, sekarang sudah ada kamar mandi kan, pasang kain, tertutup oleh tembok malah, kandel tinimbang kain. Zaman dulu, kalau Nabi kalau mau mandi biasanya bikin cagak 4 itu ya, cagak terus ada kain digambarkan di situ, ngadeg gitu, nutupi kayak kain belakang ini, jadi setelah gitu tuh, tapi setinggi orang, lebih setinggi orang, atau sedikit tinggi, lebih tinggi lagi, terus Nabi mandi di situ, gitu loh ya. Nah di mana itu? Ya di dalam rumah. Lalu di dalam rumah lah, bawahnya masih tanah kok. Mandi gitu airnya meresap ke bawah. Ya nggak perlu cari tempat lain lagi kan. Di situ lantainya itu masih tanah itu, sehingga airnya nggak kemana-mana. Pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki diperciki air saja, tidak harus dibasuh. Mau dibasuh ya boleh, tapi tidak harus. Pakaian yang terkena kencing bayi perempuan harus dibasuh. Tahunya ya, karena Nabi mengendikah gitu. Yang kencing perempuan, anak bayi perempuan dibasuh, yang bayi laki-laki diperciki air saja. Terus kencing semua sama, ini ya maknanya sama-sama najis. Nah, Hasan Al-Basri ini ya mengatakan begitu. Hanya cara membersihkan pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan itu berbeda. Perbedaannya perbedaan cara membersihkan. Bukan kok yang satu najis, satunya enggak. Dua-duanya najis. Tetapi cara membersihkannya berbeda. Kalau laki-laki cukup diperciki saja, kalau perempuan dibasuh, digerujuk. Gerujuknya sebenarnya kalau cara fikih ya yang kena air kencing itu saja. Jadi yang lainnya nggak dibasuh ya nggak apa-apa. Yang penting itu dibasuh gitu loh. Misalnya bajunya panjang gitu ya, rapot dikumbah HP. Ya kita kan tambah HP kan ya boleh saja. Ya lebih bersih, cuman tidak harus gitu. Ya susah-susahnya kita tuh masih lebih mudah daripada umat yang zaman dulu. Mas sebelum Nabi itu kalau ada kain kena najis tidak dibasuh, digunting. Gitu ya. Kita dapatkan di cetakan di hadis kalau zaman dulu misalnya kita pakai baju gini kena najis, digunting gitu. Buak gitu loh. Wah, kalau gitu kan entek lambe kita itu. Jadi kita kena najis
kakek anu apa menggendong bayi gitu kena nasi itu gunting itu saya kelaminnya bentuk karo-karuan gitu. Kalau aja begitu ya, tapi itu dimudahkan oleh Allah untuk umat Nabi, terus tidak begitu. Kena nasi bersihkan, pakai lagi boleh, udah bersih, sudah bisa dipakai lagi. Satu lagi dulu guys, sebelum pertanyaan 377. Qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya qala an ibni Abi Arubata qala an Qatadah qala an Abi Harb ibni Abil Aswad an Abihi an Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu qala dia berkata yusalu min baulil jariyah, yusalu dibasuh min baulil jariyah disebabkan oleh kencing anak perempuan, bayi perempuan. Wa yumdahu dan diperciki air min baulil hulam, dari kencing. Nah, ini beda ini dikatakan hulam padahal sudah apa namanya sudah gede, tapi di belakang ada kata-kata malam yat'am masalahnya ya. Jadi hulam itu sudah disapih tadi, ya, cuman di sini ada kata-kata malam yat'am, sekali lagi belum makan. Jadi kudune 2 tahun disapih, tapi dia belum disapih, bahkan belum makan makanan, belum, tidak makan selain ASI saja konsumsinya. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib, bukan hadis. Ya, belum makan maksudnya hanya mengonsumsi ASI saja, belum makan makanan selain ASI. Apa namanya sekarang itu? MPASI ini, makanan pendamping ASI, itu tidak pakai itu, belum gitu loh ya, minum ASI saja. Sebelum terus berikutnya, barangkali ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Barangkali ada. Monggo. Ulam itu ya. Allah alam, kalau pakai ini tadi mestinya seusia ini. Cuman tadi kan ada keterangan lain ya, artinya ini yang di sini begini, yang di lain tidak begitu. Ulam itu ya kan gede barang itu ya ada. Nah, apakah yang itu nek pakai dasar ini ya berarti itu cik usia sampai 7 tahun, cik cilik gitu. Cik kurung gede banget itu, bukan pemuda. Ada lagi? Berikutnya nggih 378. Qala hadatsana Ibnu Musanna. Qala hadatsana Mu'adz bin Hisham, qala hadatsani Abi Hisham, berarti ya, Mu'adz bin Hisham dari bapaknya dari Hisham. An Qatadah dari Qatadah an Abi Harb ibni Abil Aswad. An Abi dari bapaknya yakni Abul Aswad nggih, Abi Harb bin Abi Aswad dari bapaknya yakni Abil Aswad. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadzakara ma'nahu, Nabi bersabda lalu dia menceritakan semakna hadis sebelumnya itu. Berarti kan jadinya marfu' toh nggih, bukan perkataan Ali tapi sampai kepada Nabi. Walam yadkur, tapi dia tidak menyebut malam yat'am, selagi belum makan. Tidak ada kata gitu. Zada qala Qatadah, itu dia menambahkan, qala Qatadah berkata, hadza ini malam yat'amat ta'am, berlaku bila keduanya itu belum makan makanan. Keduanya itu siapa? Bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Dua jenis bayi itu ya, laki-laki atau perempuan itu belum makan makanan selain ASI. Fa idza ta'ima, apabila keduanya sudah makan makanan lain selain ASI, MPASI tadi ya kalau sekarang ya, makanan pendamping ASI, MPASI, Husila jami'an, keduanya itu dicuci, dibasuh. Kedua kain yang terkena itu ya, terkena kencing bayi laki-laki, terkena kencing bayi perempuan, kalau keduanya tidak hanya makan ASI saja, tidak hanya mengkonsumsi ASI saja, maka kedudukannya sama. Cara membersihkannya dibasuh kabeh. Nek masih minum ASI saja, kalau perempuan dibasuh, kalau laki-laki diperciki air. Hadis ini menyatakan hal yang sama dengan asar Ali, sehingga kedudukan asar tersebut yang tadi ya 377 tadi dengan asar toh
menjadi marfu. Riwayat yang menjadikannya marfu adalah Qatadah melalui sanad ini. Ini Qatadah merofakkannya kepada Nabi, sampai kepada Nabi, sehingga tidak hanya perkataan Ali saja, tapi juga sampai kepada Rasulullah. Berarti Ali itu ya ngomong ya sama dengan Rasul gitu loh ya. Cuman mungkin waktu itu kan tidak cerita. Nah ini qala Rasulullah gitu ya, di riwayat itu tadi. Nah, kalau dalam kaidah-kaidah hadis ya, kalau ada sahabat berbuat sesuatu amalan yang tidak mungkin dia itu ngarang dalam hal itu dihukumi marfu. Marfu hukman istilahnya, hukumnya marfu. Karena sahabat kok ngarang, ya nggak mungkin kan, ngarang ibadah nggak mungkin, pasti dia niru-niru Nabi, cuma nggak cerita saja gitu loh. Melakukan sesuatu itu walaupun dia tidak mengatakan amaroni Rasulullah, tidak mengatakan gitu, tapi itu dijalani oleh dia, padahal itu tidak mungkin itu dilakukan dengan ngarang ibadah mahdhah misalnya ya. Maka itu dipahami itu dari Nabi SAW. Kayak ini tadi kan di hadis tadi kan kata-katanya yusalu min baulil jariyah wa yundahu min baulil gulam. Ini kan omongannya Ali bin Abi Thalib yang 377 itu. Tapi masa Ali bisa bikin hukum gitu? Kan ya enggak loh. Mesti kan hukum itu dari Nabi gitu loh. Maka apalagi sekarang ada penguatnya di bawah ini. Ternyata terbukti bahwa itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kayak kita misalnya, kita ngomong atau bapak atau ibu-ibu atau satu-satu saudara cerita, terus enek misalnya itu, laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadidu man dana nafsahu indal ghadab gitu kan ya. Ini omongan gitu saja, ngomong orang Arab ngomong gitu. Tapi kan itu hadis Nabi. Tapi kan tidak harus mengatakan qala Rasulullah, kan tidak harus gitu tuh ya. Nyebutkan matanya saja kan ya boleh gitu loh. Nah, gitu contohnya itu tadi ya. Itu kan terjadi di kalangan sahabat juga gitu. Ngomong gini. Gitu. Itu ternyata hadis Nabi. Ya, Rasul juga mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. 379 yang terakhir di sesi ini, kata sana Abdullah ibnu Amr ibni Abil Hajjaj Abu Ma'mar, atau sana Abdul Waris an Yunus, dari Yunus anil Hasan an ummihi, dari ibunya, annaha absorat Umma Salamah, ibunya Al Hasan itu namanya Khairah ya, nanti di keterangan ya. Annaha absorat, bahwasanya dia itu melihat Ummu Salamah istrinya Nabi radhiyallahu anha, tasubbul ma, menuangkan air ala baulil gulam, tas kencingnya anak bayi laki-laki, malam yat'am, selagi belum, ketika yang belum makan, belum minum makan selain ASI. Fa idza ta'ima, maka apabila dia sudah makan selain ASI, salathu, dia membersihkannya, membasuhnya, mencucinya. Wakanat taghsilu baulal jariyah, dan dia membasuh kencingnya jariyah, anak perempuan, bayi perempuan. Ini salah ini. Dan artinya itu yang kanat itu bukan ibunya, tapi ya Ummu Salamah juga itu. Yang 39 ya, baris ketiga itu kan ibunya membasuh, ini mestinya bukan ibunya tapi Ummu Salamah juga. Bukan ibunya, bukan si ibunya Hasan Al-Basri, tapi Ummu Salamah ya. Jadi Ummu Salamah itu menuangkan air ke kencingnya bayi laki-laki yang ini tadi tasubu di sini bukan kok bukan kok membasuh loh nggih. Menuangkan air kayak memerciki tadi. Jadi tasubu ini sama dengan tandohu tadi, percikan air, bukan kok digrujuk, enggak. Karena kadang-kadang menuangkan dikira ngrujuk, bukan. Ini yang memerciki air. Nah, terus yang karena tangsilu ini ya, ini sekarang ala ghusl, berarti dicuci, dibasuh ya. Ini jelas dibasuh. Ibunda Hasan Al-Basri namanya Khairah. Dia adalah mantan budaknya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah punya budak namanya Khairah, dimerdekakan, terus dia menikah dengan laki-laki yang jadi bapaknya Hasan Al-Basri ya, jadi punya anak namanya Hasan Al-Basri ini. Basri itu kan dari kata Basrah ya, tinggalnya di Basrah sana.
Kain atau pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI cukup dituangi air atau diperciki air saja. Tuangi air atau diperciki air. Saya kembali di sini, walaupun bunyinya itu tak subuh, tidak digerujuk, enggak, tapi dipercikkan air saja. Melihat hadis-hadis yang barusan kita bahas tadi, sekian banyak hadis tadi, begitu keadaannya. Ini kelonggaran bagi ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang mencuci atau membersihkan punya bayi laki-laki, itu gitu. Nggak tahu bapak-bapaknya sok-sok ngubah bajunya anaknya apa enggak. Jadi, kalau sok ngubah ya saya tahu ya. Jadi kena kencingnya bayi laki-laki. Jadi saya bayi laki-laki yang kencing itu, yang belum makan selain ASI, terus baju itu diperciki air ya enggak apa-apa, tidak harus langsung digujuk, dibasuh, tidak harus gitu. Ya, sekarang mungkin jarang-jarang gitu. Jarang-jarang apa sok-sok ngoten. Wis ora di bayi kalau marah. Jadi praktek itu ya. Ya zaman dulu kan jenenge salanang itu kan ya memang kalau saja harus dibasuh itu ya memang agak menyulitkan. Perciki air cukup. Karena kan beda ya. Intinya bayi laki-laki, kalau perempuan kan praktis cuman di situ tok. Bayi laki-laki kan beda, itu tekan ngendi-ngendi, so tekan sirah barang itu. Kena pakai membersihkan itu kan, ibu-ibu itu ada yang membersihkan bayinya di pipisi, kayak pipisi kena irai, kena wajah kan gitu kan. Ya, tapi ya enggak marah itu ibunya itu, anaknya dikutuk itu ya betul ya. Masya Allah, itu ibu ya apa itu ya, beda dengan yang lain. Nah, barang wis tua, anak yang ngopain ibu jawabnya di PPC laki diaru nesu gitu ya. Ya kita itu kan gitu. Makanya memelihara mengopain orang tua itu bahayanya besar gitu. Jadi, kalau misalnya ya dulu ibu kita itu, kita laki-laki ya, orang lanang ya, kita PPC saja tidak marah itu. Ngantek kena wajahnya tuh nggak marah, guyu gitu, yang guyu itu juga aneh apa. Nah sekarang kita ngapain ibu, pipisnya enggak kena kita, nesu kan banget tuh nggih. Nah kalau kita sadar gitu kan di sini, yes, dilakoni wae, ngetikno sudah sepuh, itu pintu jannah bagi kita ya, terutama yang laki-laki, karena afdhalun nasi haqqan ala rajuli ummuhu. Orang yang paling punya hak besar pada seorang laki-laki itu ibunya. Walaupun laki-laki itu sudah tua, wis dia anak, wis diputu, ini jadi ibu. Nah, ibunya yang menang dewe gitu. Kalau sama-sama kalah gitu. Ada cerita agak lucu dari kita di Solo itu ya. Dia sudah sangat sepuh. Bahwa anaknya saya sudah sepuh. Anaknya sudah punya cucu gitu ya. Enggak tahu punya cicit apa enggak, cucu jelas punya ini. Banyak cucunya. Nah, terus dia kan gantian sama keluarga, gantian nungguin ibunya sudah nggak bisa apa-apa, sudah sangat sepuh. Lah suatu ibunya itu kadang-kadang ya lucunya ngomong kayak bahasa planet gitu loh. Bu sengaja nggak rapati cetha gitu. Nah terus karena ngomong rapati cetha, dia yang jaga ibunya itu juga ngomong tidur-tidur ibu itu sih, bosnya rapati cetha sisan. Setidaknya malah guyu bareng mengelur itu. Ibunya sama anaknya. Lah kok ngomong apa? Lah mboten ngerti lah ibu ngomong ngoten kaya ra mudeng, arep reaksi piye ra mudeng ya ngomong kaya ngono kuwi, mbuh pakai bahasa apa, bahasa planet itu tadi. Nah gitu ya. Contohnya itu yes. Gitu tuh kadang-kadang ya butuh kesabaran gitu. Ya, kembali tadi begitulah keadaan kita. Baik, ada pertanyaan? Sudah selesai nih. Monggo. Berlaku untuk? Oh, mboten. ASI saja. Susu formula tidak. Iya, nggih, gitu. Karena beda nggih. Tapi berlaku juga ASI yang diperas tadi berlaku nek itu. Walaupun tidak langsung ke tetek ibunya ya, tapi melalui botol tadi tetap berlaku karena isinya masih sama. Ada lagi? Cukup nggih? Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.